kalau perpustakaan itu di bawah institusi Perpusnas, biasanya hanya untuk referensi, penunjang dari kegiatan belajar. Kalau taman bacaan masyarakat, partisipasi dari masyarakat untuk membantu pengentasan, memberantas buta aksara, awalnya seperti itu, dan itu di bawah institusi pendidikan, dinas pendidikan di masing-masing daerah. Nah, kemudian berkembang, semakin berkembang, ada masyarakat. Awalnya masyarakat yang mengelola taman bacaan itu aksesnya ke dinas pendidikan. Biasanya kepala dinas atau kepala bagiannya di bawah bidang pendidikan non formal informal memiliki dana-dana stimulus atau dana-dana rangsangan agar masyarakat bisa beraktivitas membaca. Akses dekat, diberikanlah uang stimulus itu ke teman-temannya untuk mendirikan taman bacaan masyarakat atau lembaga-lembaga di bawah pendidikan non formal informal, misalnya PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan PAUD, Pendidikan Anak Usia Dini. Karena targetnya kalau tidak anak-anak ya ibu-ibu yang belum bisa baca. Nah, makin hari berkembang, ada orang per orang lain yang juga ingin terlibat, misalnya wartawan, penyair, sastrawan, atau pengarang yang melihat taman bacaan masyarakat perlu ditingkatkan kapasitasnya atau konten atau program-programnya. Nah, kemudian pada tahun 2010 saya diamanahi jadi ketuanya. Ketika Dinas Pendidikan melihat model baru dari taman bacaan masyarakat di rumah dunia. Bagaimana stimulus atau metode belajar membaca itu tidak formal dan tidak konvensional, mengeja dan sebagainya, tapi dengan cara seperti ini, ada panggung, disuruh membaca puisi, ada yang belum bisa baca disuruh menghafal, yang sudah bisa membaca disuruh membaca, keterampilan berbicara. Kemudian ada keterampilan spasial, misalnya kita kenalkan metode multiple intelligence si Howard Gardner, atau misalnya Montessori, atau banyak hal. Istri saya yang lebih paham. Jadi konsep membahagiakan anak-anak itu memang substansi dari TBM model baru ini. Metode seni, misalnya membaca puisi, musikalisasi puisi, seni rupa, arisan peran. Arisan peran itu teater, anak-anak kecil disuruh ngambil arisan, kemudian dibaca. Saya harus berperan sebagai orang gila, maka dia harus berperan sebagai orang gila. Nanti kita kasih hadiah. Ambil lagi, saya harus menangis, mereka menangis, kasih hadiah lagi. Nah, cara-cara seperti itu di sekitarnya buku. Jadi kita tidak boleh dalam psikologi anak itu tidak boleh menyuruh mereka membaca, tapi mengkondisikan saja lingkungan literasinya harus sehat. Ketika mereka misalnya, ayo baca puisi, lalu mereka, mana puisinya? Oh, tuh ambil tuh dia, ada yang sebelah sini buku puisi. Maka dia ambil buku puisi. Kita sediakan majalah Bobo misalnya. Kemudian mengenalkan sastra dengan cara lomba mengarang, bukan lomba menulis cerita pendek. Lebih familiar mengarang. Mereka bertanya, apa yang harus kami karang? Ya kamu karang aja cerita di sekolah. Kita tidak perlu mengajarkan unsur-unsur intrinsik atau ekstrinsik kepada anak-anak, biarkan saja mereka mengarang. Nanti semakin besar baru diarahkan oleh istri saya setelah pelajaran mahasiswa. Jadi di rumah dunia tuh dari mulai SD sampai mereka mahasiswa setia di rumah dunia, sehingga saya memaintennya, merawatnya mudah. Setelah dari Tias dilempar ke saya, maka saya mulai mendrill mereka agar sastra itu memiliki nilai ekonomis, karena kami lahir lingkungan rumah dunia itu di lingkungan orang-orang miskin secara ekonomi, sehingga mereka kami tawarkan untuk berdaya, untuk bermartabat, bahwa sastra, jurnalistik, film untuk orang dewasa ya bisa meningkatkan atau mengubah kualitas hidup mereka. Jadi semuanya diawali dari bawah. Nah, itu nanti harus ke sana deh, harus ke rumah dunia. Saya bisa memberi contoh metodenya plus best practice-nya atau orang-orang yang sukses dengan metode itu. Jadi beberapa dari 24 angkatan
kalau ada orang bilang ini di uji coba ada nggak contoh-contohnya? Oh ada, best practice-nya ada. Misalnya sekarang saja siapa Ardian J yang tadi di sini orang Bekasi, dalam waktu 1 tahun ya Ardian ya sudah bisa nulis ya. Itu yang tadi nyanyi itu, dia biasanya di kampungnya di Bekasi ngarit itu, ya ngarit apa? Rumput buat sapi. Karena memang bapaknya petani. Ketika ke Serang kuliah, beruntung, saya beruntung juga karena dia bisa menyanyi sehingga bakatnya tereksplorasi. Tapi dia kemudian yang siapa yang ngomong ya tentang bakat, tidak perlu bakat sebetulnya dalam menulis. Itu yang saya buktikan, asal bekerja keras, metodenya diikuti, Arif sekarang juga udah bisa nulis. Termasuk supir saya, itu supir literasi saya, itu supir saya itu mau dari sejak tanggal 9 Oktober, kami cekoki aja tuh di mobil. Saya pancing, kalau kamu baca puisi saya kasih 50.000. Baru berani di Tulung Agung dia baca puisi. Setelah ya tergoda duit 50.000 mungkin ya. Tapi juga dia merasakan bahwa ternyata dia dengar kita semua baca puisi asik. Akhirnya dia berani membaca puisi. Mungkin nanti akan dilatih lebih baik. Nah itu salah satu metodenya transfer knowledge ya. Ada akselerasi, Dave Meyer, ada Ki Hajar Dewantoro. Memang metode-metode itu kami istilahnya hancurkan tanda kutip ya. Itu tidak perlu lagi diberitahu ke orang-orang. Jadi saya menghancurkan teori-teori itu dalam keseharian. Saya contohkan ke mereka, lalu mereka mengikuti. Saya tidak pernah menjelaskan pakai teori ini, tidak. Karena memang saya harus menukik down to earth ke mereka. Jadi saya menjadi toladan saja seperti Ki Hajar Dewantoro sarankan, menjadi tutur Handayani dan sebagainya. Itu saja mungkin penjelasan Taman Bacaan Masyarakat. Mudah-mudahan bisa lebih dikembangkan nanti dalam diskusi kecil.